Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, saya Niat Ati Baruhu, calon guru penggerak angkatan 10, unit kerja SD Negeri 071025 Helera, Kabupaten Nias Utara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini diantaranya yaitu guru mendominasi pembelajaran atau teacher-centered learning. Kemudian, peserta didik ibarat kertas kosong, dan pembelajaran berfokus pada target kurikulum. Peserta didik memiliki keseragaman dalam berpikir, serta adanya punishment terhadap peserta didik. Selanjutnya, apa yang saya pelajari dalam modul 1.1 ini? Yang saya pelajari pada modul 1.1 yaitu pertama, mengenai asas pendidikan. Pengajaran merupakan kegiatan dari pendidikan. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian, dasar-dasar pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya mengenai kodrat murid. Sebagai guru, kita harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat keadaan yang meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada, sedangkan kodrat zaman merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Selanjutnya, pendidikan harus berpusat atau berpihak pada murid, atau student-centered learning, atau dengan istilah menghamba pada anak. Menghamba di sini maksudnya mendidik dan melayani murid dengan sepenuh hati, yaitu dengan selalu berusaha memenuhi kebutuhan sesuai dengan kodratnya. Kemudian adanya kerjasama dan kolaborasi pada trisentra pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, guru harus menerapkan sistem AMONG yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran. Kita lebih mengenalnya dengan trilogi pendidikan atau semboyan pendidikan, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ingarso Sungtulodo di depan memberi teladan. Guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Kemudian Ingmadya Mangunkarso
di tengah membangun kehendak dan motivasi. Guru diharapkan mampu memberikan semangat, bersuakarsa, dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Selanjutnya, Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan merekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Untuk menerapkan pembelajaran bermakna, selain dengan sistem Among, juga harus berdasarkan asas Trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu, pengembangan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan untuk manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Konsentris yaitu bersikap terbuka dan tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya pun menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini masih banyak yang belum tepat. Selanjutnya, apa saja yang berubah dari pemikiran dan perilaku setelah mempelajari modul ini? Adapun pemikiran yang berubah yaitu pemaknaan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan sebagai tuntunan. Kemudian, penanaman budi pekerti dengan meneladani semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Pembelajaran berpusat pada murid atau menghamba pada anak. Dan guru bukan satu-satunya sumber belajar. Setiap murid adalah unik dan istimewa dengan karakteristik yang berbeda. Adapun perilaku yang berubah yaitu melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dengan menuntun murid agar dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotorik, serta life skill. Kemudian, selalu memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid dan menciptakan merdeka belajar dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Adapun yang segera saya lakukan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Menerapkan sistem Among dengan memberikan tuntunan dan arahan kepada murid sesuai dengan kodrat keadaan anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, merancang pembelajaran yang variatif, interaktif, bermakna dan menyenangkan yang berpusat pada murid atau student-centered learning. Selanjutnya, melakukan pembiasaan positif dalam kelas dan lingkungan sekolah. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal atau konteks lokal sosial budaya, menerapkan merdeka belajar dengan membangun komunikasi dan kesepakatan. Lalu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik murid. Menginternalisasi nilai-nilai karakter atau budi pekerti, menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta melatih kecakapan abad 21 pada murid. Untuk contoh kegiatan dapat dilihat pada gambar, mulai dari belajar di dalam dan di luar kelas, literasi, kegiatan olahraga bersama, pembiasaan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, pembiasaan berdoa sebelum dan setelah pembelajaran, dan lain-lain. Ini merupakan contoh pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara
secara konkret sesuai dengan konteks sosial budaya di sekolah. Selanjutnya, ada kegiatan mulok di sekolah. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan haruslah berpusat atau berpihak pada anak atau student-centered learning. Peran pendidik menuntun murid agar bisa bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya dengan melakukan proses pembelajaran atau mendidik secara menyeluruh. Mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan, rasa, karsa, cipta, dan karya, agar murid menjadi manusia seutuhnya. Yang terakhir, menjadi pembelajar dan pembelajar yang merdeka, yang senantiasa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi serta kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.